Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua pasal yang kedua. Setelah kemarin kita pelajari bagaimana Allah memimpin dan Allah memberikan arahan-arahan kepada Yosua untuk meneruskan perjuangan Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Maka di pasal yang kedua ini, saudara, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, ingat ya, ada dua rintangan yang harus mereka hadapi. Sungai Yordan dan tembok Yeriko. Nah, sementara mereka berkemah di dataran Moab, tanah Kanaan sudah kelihatan. Tetapi rute yang terdekat adalah Yeriko dan sungai Yordan harus mereka seberangi. Nah, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, maka Yosua mengirim pengintai, saudara. Ya, pengintai-pengintai di Yeriko. Sebab apa? Untuk mendapatkan informasi tentang kekuatan musuh, maka harus ada hal-hal yang diketahui. Kekuatannya seperti apa, kelemahannya di mana, ya, titik lemahnya di mana, itu perlu diketahui. Oleh sebab itu, Yosua mengirim pengintai di Yeriko. Nah, nanti kisahnya seperti apa? Kita akan baca dan kita pelajari. Namun terlebih dahulu kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan mengurapi kita semuanya. Supaya bukan hanya kalimat demi kalimat atau kata-kata yang kita serap, namun rema yang kita dapatkan. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Haleluya Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, tangan-Mu kuat Tuhan, memimpin kami. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan yang sama seperti-Mu. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, kuasa-Mu besar, mengatasi segalanya. Tiada yang sama seperti Engkau. Sebab itu kami memuji, sebab itu kami bersorak-sorai hanya kepadamu Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Jesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
janji seperti yang ada padamu. Jesus. Tiada janji seperti yang ada padamu. Inilah yang sedang kami pelajari ya Tuhan, bahwa ketika Engkau berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Engkau berjanji kepada Abraham pada waktu itu, akan mendapatkan tanah-tanah, daerah-daerah, wilayah-wilayah untuk diduduki. Bukan hanya kepada Abraham, tapi juga kepada keturunan-keturunannya. Dan sampai dengan saat ini, di kitab Yosua ini, kami sedang melihat bagaimana janji-janji Allah itu tergenapi oleh karena kesetiaan, ketaatan, dan perpaduan antara iman dan tindakan. Maka semua janji Allah digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga kepada kami, kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik segala sesuatu ini, maka apa yang dijanjikan akan digenapi dalam kehidupan kami. Kuncinya kami hanya percaya akan janji Tuhan, beriman atas penggenapannya, dan bertindak untuk memperolehnya, maka kami mendapatkan berkat yang penuh itu. Urapi kami Tuhan untuk melanjutkan pembelajaran di Yosua pasal yang kedua ini. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan belajar tentang dua hal saudara. Yang pertama adalah pengintai-pengintai. Dan yang kedua tentang satu sosok yang tidak kalah penting. Ya, namanya Rahab. Kenapa tidak kalah penting saudara? Ini nama yang penting sekali. Walaupun dimulai dari tempat yang tidak benar sebenarnya. Ya, karena di wilayah-wilayah bukan tanah perjanjian. Rahab juga bukan orang yang istimewa pada waktu itu. Karena posisinya dia sebagai apa? Pelacur saudara, ya. Orang yang menjadi sampah masyarakat gitulah, ya. Tetapi kok dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Seperti apa kisahnya? Mari kita baca dulu Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Nanti kalau ada ayat penting akan kita baca berikutnya. Demikian firman Tuhan. Yosua 2 Perjanjian Lama halaman 235. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya. Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup, menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah mengejar pengejar itu keluar. Nah saudara, dari 7 ayat yang kita baca ini, kita sedang mempelajari bagaimana sebelum mengalahkan kota Yeriko dengan merobohkan temboknya yang menjadi simbol kekuatan kota Yeriko itu, pertahanan utama bagi kota Yeriko. Maka Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengirim pengintai-pengintai saudara. Ya, dengan diam-diam.
Nah, ini bedanya, saudara. Kalau dulu zaman Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai dari suku-suku Israel itu diumumkan ke bangsa Israel. Mereka akan mengintai tanah Kanaan itu seperti apa. Tetapi apa hasilnya? Ketika zaman Musa, 12 pengintai pulang dari tempat pengintaian dapat laporan yang berbeda. 10 berbeda dengan yang kedua. 10 bilang nggak mungkin bisa kita kalahkan. Ya memang subur sih, ya memang dahsyat itu. Tapi nggak mungkin kita kalahkan. Di sana ada orang-orang raksasa yang siap menelan kita. Kita tuh seperti belalang katanya gitu. Diremet sama mereka. Tapi Yosua dan Kaleb punya iman yang luar biasa. Setiap Allah berjanji, sehebat apapun halangannya, sekuat apapun rintangannya, kita sanggup masuk itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Sehingga Yosua punya memori tentang pengintaian itu yang tidak diterapkan kepada jenis pengintaian berikutnya ini. Makanya dikatakan tadi ya, ayat 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai kepadanya. Hanya 2 orang. Nah, kita pelajari saudara. Yosua pernah punya pengalaman, ya, memata-matai. Dia pernah diutus oleh Musa. Pasti punya kerinduan yang sama bahwa sebelum mengalahkan kota itu harus kita ketahui dulu kekuatan dan kelemahannya. Dulu 12, sekarang Yosua cuma 2 pengintai, 2 mata-mata untuk mengintai kota Yeriko. Yosua ingin mendapatkan informasi mengenai Yeriko agar dapat menentukan strategi yang tepat sebelum nanti merebutnya. Nah, 2 pengintai diutus dari lembah Sitim. Lembah Sitim itu masih di daerah dataran Moab. Nah, apa yang terjadi? Saudara, kalau pengen dapat info, pada zaman dulu dia harus tinggal atau harus menemui orang-orang yang banyak sekali orang datang ke situ yang berbicara. Mungkin ya, tentara-tentara yang mungkin lagi mabok gitu ya saudara. Tentara-tentara Yeriko yang mabok gitu ada di ruangan itu lalu cerita ke sono, ngalor ngidul. Ya, bisa juga bercerita tentang negaranya. Bercerita tentang bangsanya. Bercerita tentang rajanya. Seperti itu. Makanya tempat yang dituju 2 pengintai adalah tempat sundal. Saudara jangan berpikir negatif dulu bahwa utusan Yosua ini bersundal di situ. Dia punya strategi untuk mendapatkan informasi yang banyak ya, untuk mendapatkan kabar-kabar tentang kekuatan bangsa ini. Datanglah ke tempat di mana orang-orang sering datang ke situ, minum-minuman mungkin mabok ya. Mohon maaf ya. Habis selesai bersundal lalu mereka ngoceh gitu. Ingat tentang kisah Simpson ya saudara. Bagaimana mengoceh gitu saudara. Nah ini tempat informasi yang tepat. Sudah begitu, ini hebatnya Tuhan yang mengaturnya saudara. Di situ yang menjadi kepala tempat itu adalah Rahab. Ini perempuan Rahab ini saudara. Seorang wanita berdosa, kafir saudara. Tetapi dia mengakui bahwa Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Atas langit dan bumi. Alkitab membuktikan saudara. Rahab sekalipun orang kafir, tapi percaya Allah Israel adalah Allah sang penguasa langit dan bumi. Lihat ayat 10 dan 11. Saya bacakan buat kita semuanya. Ini kata Rahab nih. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Dia tahu loh, zaman Musa menyeberang sungai laut Teberau, ya dikeringkan, mereka menyeberang. Rahab tahu itu. Ya, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, Amori pernah dikalahkan, ya. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Rahab tahu itu bagaimana tangan Tuhan Allah Israel menumpas raja orang Amori, yaitu Sihon dan Og.
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara lihat, saya bisa berpikir seperti ini, saudara. Begitu Rahab didapati atau kedatangan 2 orang pengintai itu, disitulah dia mulai ingat apa yang pernah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini nih waktunya. Makanya Rahab dengan segera menjamu 2 pengintai ini. Bahkan tidur di situ, kedua pengintai itu. Untuk apa? Cari info tadi. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika 2 pengintai tidur, orang-orang Yeriko datang ke tempat Rahab. Ngomong sama Raja Yeriko, tadi ada 2 orang pengintai itu. Sekarang tidur di rumah sundalnya Rahab. Ayo kita tangkap, ayo kita bunuh. Karena dia sedang mengintai kita. Apa yang terjadi? Betul, mereka datang ke situ. Rahab ditanya, serahkan 2 orang itu. Rahab bilang, hei memang tadi datang ke sini. Tapi dia sekarang sudah kabur, saya nggak tahu kemana. Menjelang pintu gerbang kota ditutup, mereka sudah keluar. Tetapi dia disuruh, 2 orang itu disuruh bersembunyi di sotoh rumahnya. Ditimbun dengan jerami-jerami, saudara. Nah, sepintas memang berbohong. Berbohong. Tetapi saudara lihat, ketika Rahab mengimani apa yang dipercayai sebagai Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Rahab nanti akan mendapatkan upahnya, saudara. Kenapa? Karena dia meninggalkan dewa-dewa Kanaan. Dan dengan iman bergabung dengan orang Israel. Dan percaya kepada Allah Israel. Dan nanti saudara, kalau saudara baca di dalam Matius 2:25, Rahab itu menjadi nenek moyang Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan Rahab melukiskan bahwa sekalipun Allah sedang melaksanakan hukuman, tapi ia menerima setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia. Dan yang mengamalkan kebenaran. Maka dia akan mendapatkan keselamatan. Ini tentang Rahab, saudara. Rahab mengenali 2 orang itu sebagai pendatang. Karena ada peringatan mengenai kemungkinan kehadiran mata-mata. Ia menyimpulkan bahwa kedua orang itu adalah orang Israel. Maka ia mengundang mereka datang ke rumahnya dan bersembunyi. Ini sebuah kepercayaan dan iman. Saya katakan begini, ini proyek Tuhan. Rahab tahu persis ini pasti proyek Tuhan. Tidak mungkin Israel bertindak tanpa perintah Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi toh misalnya ada 2 pengintai datang ke rumahku, rumah sundal ini juga pasti kehendak Tuhan. Oh, ini luar biasa loh, saudara. Sekelas Rahab, orang kafir, orang sundal. Tapi dia tahu persis. Kegerakan bangsa Israel. Sebelum mengalahkan Yeriko. Sebelum menyeberang sungai Yordan. Rahab sudah mengerti. Rahab sudah sadar akan hal itu. Bahkan dia mengakui bahwa yang mengeringkan laut Teberau, yang mengalahkan raja orang Amori adalah Allah yang dahsyat, pemilik langit dan bumi itu. Dan sekarang dia sedang berkehendak untuk membawa bangsa pilihan masuk ke tanah perjanjian. Rute yang dilalui tanah Yeriko, maka aku akan andil di dalamnya. Ini penting, saudara. Rahab andil di dalam karya keselamatan Allah. Rahab punya andil di dalam rencana-rencana Tuhan. Bahkan bukan hanya menyembunyikan 2 pengintai itu, tapi Rahab juga menjadi nenek moyang Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kalau sekelas Rahab, orang kafir, orang sundal, mengerti rencana Allah, harusnya kita, saudara dan saya juga harus mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Kegerakan Allah, ya, pergerakan-pergerakan rencana Allah itu disampaikan lewat firman-Nya. Kita harus percaya, kita harus mengerti. Ya, coba bayangkan, kalau
pikiran Rahab hanya masalah nafsu dan uang saja, harta saja, dia tidak akan pernah diselamatkan. Dia tidak akan pernah menjadi nenek moyang Mesias itu. Tapi karena Rahab mengerti rencana Allah, Rahab mengerti pergerakan Allah, maka Rahab diperhitungkan sebagai orang benar. Orang benar. Karena tadi saya katakan, akhirnya Rahab apa saudara? Percaya kepada Allah Israel. Meninggalkan dewa-dewa Kanaannya. Bergabung dengan orang Israel. Karena keselamatan sejati datangnya hanya dari Allah yang benar. Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ini pelajaran yang luar biasa dapat kita mengerti ini saudara. Nah, sepintas memang Rahab ini mengecewakan bagi orang-orang Yeriko. Wong bangsanya sendiri kok dikhianati, kira-kira seperti itu saudara. Wong bangsanya sendiri kok malah dijegal, kira-kira seperti itu. Tapi saudara kita lihat, iman untuk keselamatan kekal, apapun bayarannya harus kita keluarkan. Berapapun bayarannya kita beli saudara. Berapapun harga yang kita bayar, lepaskan. Ya, bagi orang Yeriko, Rahab itu pengkhianat. Ya, bagi orang Yeriko, Rahab itu pecundang. Tapi sudah lihat, terhadap rencana keselamatan Allah, yang dianggap pengkhianat, yang dianggap pecundang, Allah bisa pakai dengan luar biasa. Karena dari Rahab sendiri punya iman, aku mengimani Allah Israel. Sebab dia yakin, suatu saat Israel akan menaklukkan Yeriko. Karena Allah Israel yang berkuasa. Pada saat itu rajanya sekalipun tidak akan mampu melindungi Rahab. Maka Rahab berharap agar Allah Israel melepaskan dia dari bahaya itu. Mungkin Rahab ya tidak tahu banyak tentang kekuatan pasukan Israel. Rahab tidak terlalu mengerti pasukannya seperti apa. Tetapi ketika itu adalah rencana Allah, maka Rahab nggak mau tahu. Pokoknya aku mau ikuti kegerakan Allah. Mau dibilang pecundang kek, mau dibilang pengkhianat bagi orang Yeriko kek, aku sekarang udah menjadi manusia baru. Bukan orang kafir lagi, bukan penyembah dewa Kanaan lagi, tapi aku percaya kepada Allah Israel yang mengatasi langit dan bumi itu. Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Wow. Kalau kita belajar tentang Rahab, saudara, memang luar biasa ini. Satu orang ini memang luar biasa. Ya, dimulai dari kekafiran, perempuan sundal, tapi saya pikir ya, dia juga dengar kabar-kabar tentang perbuatan Allah Israel. Wong dia bisa cerita tentang Laut Teberau. Dia bisa lihat cerita tentang apa? Kekalahan orang Amori yang dikalahkan oleh orang Israel. Dia tahu. Ya tadi sumbernya di mana? Kabar-kabar yang ada di rumah sundalnya itu. Allah bisa pakai apa saja saudara untuk melaksanakan rencananya. Allah bisa pakai siapa saja untuk menggolkan rencana dan janji-janjinya. Oleh sebab itu, kalau Rahab bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, seharusnya saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Caranya gimana? Kenali Allah kita. Kenali Allah kita. Ketahuilah pergerakan-pergerakannya. Seperti Rahab peka akan kegerakan Allah. Dan punya iman yang luar biasa kepada Allah Israel. Demikianlah kita yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus akan tahu rencana Bapa, akan tahu rencana Allah yang terjadi di hidup kita. Rahab ternyata memiliki kepekaan spiritual yang memampukan dia memilih beriman kepada Allah Israel dibanding tetap menjadi perempuan pelacur atau sundal di situ. Dalam hal iman, ingat ya, dalam hal iman, Rahab menjadi teladan bagi kita. Di tengah situasi dunia yang gonjang-ganjing seperti ini, saudara. Dia tahu bahwa ada yang bisa dia percayai sebagai tempat pelindungan sejati. Yaitu Allah Israel yang Maha Kuasa.
Di tengah ketidakpastian dunia ini, Rahab tahu persis Yeriko akan takluk. Rajanya tidak mampu memberikan pertolongan. Maka dia berubah arah untuk percaya kepada Allah yang mampu memberikan keselamatan. Baik di bumi maupun di surga. Tentang iman kita belajar dari Rahab. Pantesan dia termasuk barisan orang-orang yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara, mari. Milikilah iman yang kuat. Ketahuilah pergerakan-pergerakan Allah. Dan praktekkan, ambil keputusan untuk sekali percaya kepada Tuhan, jangan percaya lagi kepada manusia. Jangan lagi menaruh harapan kepada manusia. Jangan lagi kita berharap kepada manusia. Karena manusia tidak mampu menolong kita. Hanya Tuhan, hanya Allah yang sanggup. Ya, oleh sebab itu, mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sebelum saya tutup, saudara, saya ingatkan kembali bahwa dengan berbekal pengetahuan mengenai Kanaan, ya, pengintai-pengintai yang 2 pengintai itu, dia dapat laporan, dia dapat cerita dari Yosua, ya, tentang peristiwa 38 tahun yang lalu. Ya, 2 pengintai ini diberikan bekal. Bertindaklah cerdik. Ingat, yang kita kalahkan adalah Yeriko. Ini gak gampang. Benteng utamanya itu memanjang sepanjang lembah Yordan Selatan. Cara mengalahkannya bukan pakai cara manusia, tapi cara Tuhan. Tapi sekalipun pakai cara Tuhan, kita harus bertindak. Yang pertama adalah mengintai. Jadi berbekal pengalaman Yosua 38 tahun yang lalu, diceritakan kepada 2 pengintai itu, maka hasil pengintaiannya sukses, saudara. Walaupun 2 kesulitan dihadapinya. Bagaimana mengatasi orang-orang Kanaan dan menyeberang sungai Yordan. Tetapi pengintai-pengintai ini mendapatkan informasi yang tepat yang diperlukan Yosua. Mendapatkan info-info yang akurat tentang Yeriko. Tentang pasukannya, tentang temboknya, tentang kekuatannya. Itulah modal utama bagi Yosua dan bangsa Israel untuk mengalahkan Yeriko. Kita belajar dari 2 hal ini. Yang pertama, Rahab, perempuan kafir yang percaya kepada Allah Israel, meninggalkan dewa-dewa Kanaannya dan menjadi nenek moyang Mesias. Karena dia lebih memilih Allah Israel dibanding dunia ini. Dan yang kedua, pengintai-pengintai, taat setia. Ya, taat setia. Kepada Yosua dia taat dan setia. Kepada Rahab suruh bersembunyi, dia bersembunyi. Karena 2 pengintai juga tahu. Begitu Rahab sudah menyatakan di ayat yang ke-11, 12 tadi, yang ke-10, 11 tadi, bahwa dia memilih Allah Israel, maka percayalah 2 pengintai itu kepada Rahab. Ya, aku percaya. Engkau suruh aku bersembunyi, aku bersembunyi. Dia bersembunyi dan selamat. Jadi, milikilah iman yang kuat. Sekali Yesus tetap Yesus. Maka berkat dunia, berkat surgawi akan menjadi bagian saudara dan saya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran yang indah ini. Bagaimana Yosua mengutus 2 pengintai ke Yeriko. Dan mereka menginap di rumah Rahab perempuan sundal itu. Kami tahu sekarang, dari 2 hal ini, dari Rahab dan 2 pengintai kami belajar. Dua-duanya mengerti pergerakan Allah. Rahab tahu persis bahwa ini adalah pergerakan Allah Israel. Maka dia berbalik imannya dari penyembah dewa-dewa Kanaan. Sekarang menjadi penyembah Allah Israel, Allah yang benar itu. Allah mengampuni. Allah bahkan memberikan karunia yang luar biasa. Keluarganya diselamatkan. Dan lewat Rahablah nanti Mesias akan lahir. Rahab menjadi salah satu nenek moyang bagi Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Kami juga belajar dari para pengintai-pengintai. Dari 2 pengintai itu. Setia melakukan tugas dan panggilannya lewat perintah Yosua. Dengan diam-diam dia pergi. Dia tahu persis kemana dia melangkah. Mendapatkan informasi yang tepat. Walaupun di tempat persundalan itu. Tapi disitulah informasi banyak diperolehnya. Berbekal pengalaman Yosua 38 tahun yang lalu. Maka kekuatan, penghiburan,
serta strategi yang dijalankan Yosua tepat dilakukan oleh dua pengintai ini. Dan akhirnya memang Yeriko ditaklukkan, temboknya diruntuhkan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada hari ini. Bahwa kami memiliki iman seperti Rahab, supaya kami tetap percaya kepada Allah Israel. Sekarang kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tugas kami cuma satu, memelihara iman ini. Menjaga iman ini, mengerjakan keselamatan kami. Supaya kapanpun Tuhan datang, nama kami dipanggil, kami termasuk bilangan-bilangan yang diselamatkan. Kalau Rahab tahu bahwa Allah Israel sanggup menyelamatkannya, apalagi kami ya Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti diselamatkan. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Mereka mengerti sekarang strategi Allah, rencana Allah, pergerakan Allah mereka mengerti. Dan mereka akan mengikuti semuanya pergerakan Allah itu. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, kesehatan mereka, usaha bisnis mereka diberkati Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.